Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal kaunu ibtihaja biwujudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bareng la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, di hadapan para guru-guru kita yang semuanya kita muliakan, ke hadapan para orang tua kita yang semuanya kita muliakan, kita cintai, kita minta kepada Allah bersama di tempat mulia ini. Guru kita, orang tua kita yang masih ada, doain mudah-mudahan Allah kasih panjang umur dalam sehat, Allah bahagiakan hidupnya. Guru kita, orang tua kita, keluarga kita yang sudah wafat di tempat mulia bersama, kita doain beliau saat ini mudah-mudahan di kuburnya sedang digembirakan oleh Allah dengan berbagai kenikmatan dalam taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam haflah maulid Musholah Nurul Mukminin, begitu banyak guru kita yang bisa hadir. Di antara beliau ada guru saya, Gurunda Kiai Haji Abdul Rajak. Beliau yang menjadi pelantara atau mengajak saya dulu waktu pesantren di Sading. Ada guru kita Ustadz Kiai Haji Abdurrahman Susuki, ada Ustadz Ahmad Syarifuddin, ada Kakanda Kiai Haji Ahmad Mubarak, ada Ustadz Muhammad Fadil, adik kita, qori kita yang semuanya yang kita undang, Adinda Muhammad Najbi Al-Faraq yang menjadi aset bangsa Indonesia. Mudah-mudahan adik kita doain Muhammad Najbi Al-Faraq menjadi hafiz Quran. Amin ya rabbal. Dan kita kebahagiaan barokahnya semuanya yang hadir. Amin. Di tengah saya, di tengah kita ada Ketua Dewan Kemakmuran Musholah Nurul Mukmin, sahabat saya Ustadz Saifuddin, bersama Bang Amai, Bang Andi dan Bang Rashid, mengundang saya datang ke rumah silaturahim. Pulangnya manjerin rokok mil apa dua bungkus. Itu entah itu panjer apa cuma nyobok doang, nggak tahu gitu. Kiai Haji Amiduddin, Kiai Amsori, Ustadz Maliki sahabat saya waktu di MTS Matul, adik saya Ustadz Muhammad Dai, RT Hendra, RW Ian, Kepala Dusun, Bapak Irfan, Syahrijal Kepala Desa Awada Pagala, semua ketua panitia, Bang Dede, Bang Mabrur, banyak amat ini ya, lagian ini banyak amat ya. Ketua panitia Bang Dede, Bang Mabrur, Bang Suhani, Bang Hermawan. Ya, kemudian ada RW Beok, teman saya, dan juga tadi Patwal yang jemput saya di rumah, dikebut sekenceng-kencengnya sampai ngos-ngosan sampai di mari. Ayat pada hilang semua hafalan saya. Semuanya daya
semuanya yang hadir, para panitia semuanya yang bisa datang, yang hadir dalam haflah maulid mushola Nurul Mukminin RT 2 RW 5 RW 2 RT 5 RW 2 Desa Susukan, Bojonggede, Bogor, Indonesia sebelah sini. Semuanya yang datang, mudah-mudahan kita sebelum bubar dari tempat ini, segala dosa yang sudah kita kerjakan semuanya dihapus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Segala butuh kita di dalam menjalani kehidupan ini, mudah-mudahan semuanya dicukupkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama akidah kita dijaga Allah, bisa satu saat wafatnya husnul khotimah. Bahkan di tempat ini kita minta bareng kepada Allah, mudah-mudahan nanti bubar maulid duit kita dibanyakin Allah. Kencang ya itu mah ya. Potongan duit mah ramanya aminnya bari jejeritan. Begitu akidah mah tadi lemes amat aminnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, panitia mengundang kita untuk hadir maulid di tempat ini, di mushola ini. Beliau mah hanya wasilah pelantara. Jujur, yakini bareng-bareng kita bisa hadir di tempat ini, semuanya izin dari Allah Subhanahu. Apa kebetulan karena kita tahu sehat sempat sehingga kita bisa datang ke tempat ini? Tidak mungkin kalau Allah tidak kasih izin bisa sampai. Betul? Betul? Kalau Allah nggak kasih izin sekalipun udah niat sehat sempat nggak bakalan sampai. Malam apa ini? Malam apa ini? Malam Minggu. Buat suami istri sibuk jarang ketemu, kerja dua-duanya, biasanya malam Minggu ngajak main sekeluarganya. Betul kagak? Duit punya, mobil ada, berangkat dari pagi ke puncak karena Johor tutup. Betul kagak? Ngapain Ustaz di puncak? Nyewa puncak. Orang-orang nyewa villa, dia nyewa puncak. Duitnya kebanyakan rumah itu bocah. Yang duitnya cekak, pengen main juga sama keluarganya malam Minggu. Mana Ustaz? Pakan sari. Begoh berenang cukup. Naik delman gocap sisa cepet. Ngemutin ciput deh penyalaman. Gak mungkin kalau Allah tidak bisa izin bisa sampai di sini. Maka kita terima kasih kepada Allah, diizinkan melalui pertolongannya kebaikan ini dalam rangka syukuran bareng-bareng. Yo, syukuran bareng-bareng atas Allah telah memunculkan junjungan kita Nabi besar Muhammad. Allah mengutus junjungan kita Nabi besar Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil. Nikmat Allah banyak, tapi nikmat yang paling besar adalah Allah memunculkan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Nabi Daud bertanya kepada Allah. Dengerin, biar kita paham kenapa harus maulid. Di dalam kitab An-Nur karya Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Al-Jabidi, di sana Nabi Daud, seorang nabi yang seorang raja yang suaranya merdu, jangankan orang, binatang saja kalau Nabi Daud baca kitab Jabur itu terpekun, terpesona. Bahkan ada kekuatan luar biasa Nabi Daud, bisa bolak-balakin besi. Bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabb, dengerin, ya Rabb, nikmat apa yang kecil dalam pandanganmu yang telah engkau berikan kepada kami? Dengerin, nikmat apa yang terkecil yang telah kau berikan kepada kami, kepada Nabi Daud? Apa jawab Allah kepada Nabi Daud? Napas yang kau hirup setiap hari itu nikmat kecil bagiku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin Bapak Ibu, tidak mungkin kita bisa hidup kalau tanpa bernapas, betul tidak? Punya suami, punya istri, punya harta, apapun yang kita punya, masih
masih kita bisa nikmatin karena masih bernapas. Segitu pentingnya di hadapan Allah nikmat kecil, sehingga Nabi Daud terheran-heran, ya Rob, kalau napas segini pentingnya bagi kami kecil di hadapanmu, lalu nikmat yang mana yang besar dalam pandanganmu? Allah jawab di hadapan Nabi Daud, nikmat yang paling besar aku utus dan aku munculkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu. Angkat suaranya angkat. Sallallahu ya Allah, dengan kita berselawat mudah-mudahan Allah kirim rezeki berlimpah dalam berkah, amin. Segera kita sekeluarga Allah undang bisa ziarah ke Rasulullah, amin. Sekeluarga bisa haji, sekeluarga bisa umroh, sekeluarga ziarah ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal. Semangat jawabnya, mau pergi haji mau? Umroh mau? Duitnya ada. Pernah nggak orang kaya? Ada nggak orang kaya sampai meninggal nggak pernah ke Mekah? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak orang yang hidupnya dilihat sederhana, bahkan cuma berbuat musola, tahu-tahu udah pernah ke Mekah? Ada nggak begitu? Jangan kita berharap bisa ke Mekah tanpa undangan Allah sekalipun punya duit. Artinya kalaupun hidup kita sederhana, mudah-mudahan kita diundang Allah bisa berangkat ke Mekah haji dan umrah, amin ya rabbal. Ada orang bu nggak punya duit pisan, nasibnya bagus banget itu orang bu, nenek-nenek nggak punya duit pisan tapi pengen buat ke Mekah. Lalu caranya itu kamarnya gambarnya dihias Mekah sama dihias Madinah, supaya setiap melihat itu melihat Ka'bah, melihat Masjid Madinah. Suatu hari tetangganya banyak ke Mekah dan dia pengen buat ke Mekah. Tetangganya banyaknya Mekah, ini nenek-nenek nangis-nangisnya karena pengen ke Mekah, kagak ada yang ngajak pisan. Boro-boro diajak ke Mekah, diajak ke bandara aja kagak. Akhirnya nenek-nenek capek nangis, hilang sadarnya di kamar. Yang tadinya sadar nangis kelamaan, hilang sadarnya karena pengen buat ke Mekah. Tetangganya pada ke Mekah. Akhirnya hilang sadarnya, diri nenek-nenek buka pintu kagak sadar, jalan terus nenek-nenek sambil pikirannya ke Mekah. Ayo terus sampai ke tengah jalan masih kagak sadar, di tengah jalan ditabrak mobil. Jebret, nyitir tuh nenek-nenek. Itu nenek-nenek saking kotaknya ke Mekah, ditabrak mobil kagak berasa. Sama kita pisan, waktu urusan banyak duit kagak punya, mertua ngajak ngobrol kagak kedengeran pisan. Yang nabrak turun, pakai pajar spot baru, ngomong begini, Bu Haji, maafin saya tanggung jawab, saya salah. Bu Haji, saya bawa ke rumah sakit, biayanya saya tanggung sampai sembuh. Ini nenek-nenek kaget dipanggil Bu Haji. Ngomong begini doang, maaf ya, saya belum haji. Kaget nih bos. Kalau begitu, ibu saya bawa ke rumah sakit, saya pinjam KTP, saya daftarin haji, saya lunasin. Itu namanya nasib. Kagak punya duit, nasibnya bagus. Itu nenek-nenek bisa berangkat haji, berkah ketabrak mobil. Maksud saya, kalau ada orang sini yang udah pengen buat ke Mekah, coba dah sering main di jalanan, coba ikutin langkah nenek-nenek ini, coba dah. Pak Ustadz, ntar kalau ditabrak mobil ke Mekah apa kagak? Tergantung yang nabrak. Kalau yang nabrak mobil angkot mah romanya kedukun urut, romanya keliat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu, adanya Rasul adalah nikmat terbaik. Maka kita berada di sini syukuran atas Allah mengutus junjungan kita Nabi besar Muhammad. Alhamdulillahi rabbil
Tanya kepada guru kita Ki Rajab yang ngajar kita di sini. Dulu sebelum Rasul ada, orang tidak nyembah Allah, nyembahnya patung orang Arab, betul nggak? Indonesia belum ada. Indonesia dulu nyembahnya banyak nyembah batu, pohonan yang angker, orang dulu begitu, betul nggak? Pernah dengar nggak beritanya? Dulu orang Indonesia belum ada zaman kerajaan, yang paling banyak agama Hindu Buddha, ada kepercayaan animisme, dinamisme, pohonan dan batu yang angker disembah. Kalau Rasul kagak ada, bisa-bisa kita tidak nyembah Allah, betul kagak? Betul kagak? Nyembah apa Ustaz? Iblorong namanya mah. Bahkan wanita, mohon maaf, bukan kecilin ya Bu. Dulu perempuan waktu Rasul belum ada itu nggak ada harganya. Betulan. Di dalam keluarga Arab kalau lahir anak perempuan itu aib sekeluarga, nggak boleh ada yang tahu. Jadi kalau orang Arab melahirin anak perempuan itu malu sekeluarga. Dikubur hidup-hidup, dibunuh hidup-hidup. Nggak kebayang kalau Rasul nggak ada. Betul nggak? Kalau Rasul nggak ada, dari dulu perempuan sampai sekarang dimatiin semua. Nah, terus kita kawin sama siapa Pak? Betul nggak? Mohon maaf Bu, saya kasih bocoran. Bener-bener orang laki duit banyak, punya rumah, mobil punya, tapi kalau kagak punya bini nggak gila juga bagus. Tapi kalau orang perempuan kagak punya laki pada kuat, betul kagak? Betul kagak? Ayo saya kasih contoh. Rumah tangga anak 5 biji kecil-kecil, lakinya meninggal, saya jamin nih bocah aman sampai pada gede, betul kagak? Betul? Coba dibalik, bocah kecil-kecil bisa 5 kayak baterai, emaknya mati, itu bocah keurus kan ya? Keurus enggak? Jangankan sampai gede, lagi tahlil 3 hari, bocah ada yang ditunggu solokan 2 orang. Apalagi kurus gede. Artinya orang laki itu lemah sebenarnya. Jujur orang laki itu lemah. Makanya sehebat-hebat orang laki di luar doang hebat. Di luar mah masya Allah, saudara-saudara di luar. Di rumah mah baru pulang ceramah suruh beli gas sama bininya. Itu mah kayak rojak kayaknya mah. Enggak taunya yang jual jamaah yang tadi, bukan tadi pakai yang ceramah, udah malu kita. Allah subhanahu. Sayangi suami insya, sayangi istri insya. Jadi kalau mau hidup pengen enak nggak usah muluk-muluk ya. Suami istri sayang-sayangan, beres sudah. Betul nggak? Ibu pengen enak hidup, jangan nunggu-nunggu punya duit, jangan, belum tentu punya lagi juga. Betul nggak? Betul nggak? Pokoknya suami istri akur, indah dah. Nenek-nenek sama aki-aki tidur semplakan, wah indah. Enak kagak tuh? Yang pandang-pandangan tuh nenek-nenek aki-aki. Kong, gigi pada kemana itu? Habis gigitin lu. Lega, keras amat. Betul. Indah itu akrab suami istri, betul? Terutama saya kasih bocorin ya. Nih, kalau laki-laki ada kebutuhan sama bini, kalau kagak dikasih, itu laki itu malam itu PA pakai pagi. Tanyain loh laki-laki banyak banget orang. Oh, kata kucing gue salah apa? Ya Bu ya, saya kasih bau bocoran nih. Biasanya orang laki kalau lagi ada keperluan sama bininya, dia ngasih kode. Dengerin, dia ngasih kode. Itu apa kodenya Ustaz? Dari sore ketekeran. Nah, kalau ibu ngelihat laki ibu dari sore udah ketekeran, bikinin tarangan ya. Kayaknya dia menelor kayaknya macam malam dia. Ini mah orang laki Ustaz saya pun udah ngasih kode sekuat-kuatnya itu, perempuan kagak paham-paham. Bininya lagi nonton sinetron, lakinya ngasih kode dari kamar kenceng banget, denger pesawat akan mendarat. Diem itu bini.
laki-laki PA malam itu. Besok nih bininya pas pagi-pagi ketemu orang tuanya. Ma, itu Bang Haji lagi malam ngomongin pesawat takutnya gila siang. Emang apa? Itu kan lagi malam udah jam 11 ngomongin pesawat mau mendarat baik. Itu maksudnya apa? Lalu kagak paham. Apaan itu maksudnya? Itu kalau laki lu ngomongin pesawat mendarat, itu lu kudu paham. Maksudnya lagi perlu lu. Oh begitu. Terus saya jawabnya kudu gimana? Jawabnya begini ya. Lapangan sudah siap. Begitu jawabannya mah iya. Besok kalau laki lu ngomongin pesawat mendarat, lu bilang lapangan udah siap. Begitu malam, itu bininya di luar, lakinya di kamar. Lakinya kagak ngomongin pesawat pisan. Bininya bingung lah, ini kan ngomongin pesawat udah jam 11. Akhirnya kagak kesabaran lah ngomongnya, bininya ngomong gini, lapangan udah siap. Lapangan udah siap. Ini lagi diem baik kak. Akhirnya bang, pesawatnya kagak jadi darat. Kata laki di kamar, pesawatnya udah rusak. Udah gak bisa dipakai. Subhanallah. Enak akor. Suami capek diurutin istri, istri capek diurutin suami, istri capek yang ngurut suami. Kata bini saya, pegelnya cepet hilang. Istri capek, palanya puyeng, dipijitin sama lakinya, pegelnya capeknya cepet hilang. Beda kalau yang ngurut tukang urut, lama hilangnya capeknya. Kenapa? Karena kalau yang ngurut lakinya ada kudu bayar. Suaminya puyeng, yang ngurut bininya. Sabar ya bang, ya Allah namanya juga usaha. Sabar, diurutin. Bininya nanya, bang, selama berumah tangga abang kalau puyeng, neng yang ngurutin. Terus waktu abang belum berumah tangga, siapa yang ngurutin, siapa yang ngejitin pala abang? Abangnya, lakinya jujur banget. Waktu abang belum berumah tangga, abang kagak pernah puyeng. Begitu seminggu berumah tangga sampai sekarang, puyeng kagak hilang-hilang. Bapak Ibu yang rahmati Allah, subhanallah, berkah rumah tangga kita, amin, amin. Sebagaimana rumah tangga yang dibangun oleh Nabi besar Muhammad, amin ya Rabbal. Nggak jadi jaminan rumah tangga yang hartanya banyak lalu tentrem, belum tentu kalau nggak berkah. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Pernah ngeliat nggak orang kaya ribut mulu? Pernah nggak begitu? Yang pada bercerai mulu orang kaya berapa susah? Orang kaya berapa susah? Orang kaya yang banyak bercerai mana? Orang miskin jarang bercerai. Udah nggak ada modalnya. Betul nggak? Orang kaya sekalipun serba punya, masya Allah, kagak berkah, kagak enak hidupnya. Gede banget rumahnya. Tahu nggak rumahnya berapa meter? Rumahnya 2000 meter. Masya Allah. Rumahnya 2000 meter. Ngepel mulai jam 6 udah asar. Mobilnya banyak. TV-nya gede-gede. TV-nya kayak layar tancap. Karena rumahnya 2000 meter. Akuariumnya 200 meter. Ikannya lumba-lumba hiu paus. Tapi kalau kagak berkah, kagak tentrem rumah tangganya. Betul nggak? Malah tetangganya yang sempit banget rumahnya, tentrem banget itu orang. Rumahnya kecil, saking kecilnya nutup kamar mandi sambil tiduran dari kamar bisa. Kendaraan nggak punya, motor legenda, motor ustad. Businya udah pada biasa. Motor legenda tuh kagak bisa kemana, nggak bisa ngetrek kan? Motor legenda ngebul, ngebul. Ya Allah, TV-nya kecil, hitam putih, 14 in. Antenanya juga itu pakai panci bekas. Akuariumnya toples sisa orang hajatan. Ikannya benter, ikan sepat. Tapi ternyata dia tentrem. Kenapa? Barokahnya tinggi. Dia menyadari tidak ada yang kebetulan. Apapun yang terjadi adalah izin, anugerah, pemberian dari Allah Subhanahu. Orang kalau prinsip
prinsipnya syukuri apa yang ada, nggak susah lagi. Betul nggak? Kenapa kita susah? Karena kita lihat tetangga. Betul. Yang kedua, tolong kalau yang punya jangan mengen-mengenin. Ini mah mentang-mentang punya emas, ngaji di bawah semua. Ini kuning semua blepetan bisa. Jangan masa. Kadang-kadang kan ya orang nih mah. Kadang-kadang orang kan jadi jutek gara-gara gituan. Kok mana tetangga kita masa banyak amat ya kok? Gara-gara siapa? Dia mancing, bener gak? Tetangganya temennya jutek juga. Dapat dari mana ya? Ngepet lagi malam ngepet. Ustaz curiga nih. Belum tentu saya ria pakai emas kelihatan. Orang pakai emas ria apa kagak kelihatan. Kalau kagak ria dia pakai emas banyak-banyaknya dia taruh di tanah di bawah. Itu kagak ria. Tapi orang ria kelihatan, emas dipakai ngebener di kudungan kagak berhenti. Ngapa sih di kudungan ya? Kagak pernah berhenti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu. Pulang ngaji, masya Allah. Pulang ngaji, beli sayuran, Mbak, berapa itu Mbak? Dia sombong banget. Ini kangkung berapa Pak? Genjer berapa genjer? Yang dagang orang Jawa giginya dari emas. Yang genjer 3.000. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu. Yuk, banyakin ngaji insya. Semangat ngaji insya. Orang ngaji itu Allah mudahin masuk surga, alhamdulillah. Ayo, tidak kebetulan kita bisa ngaji, itu anugerah Allah. Orang yang mau ngaji, orang yang gampang ngaji, sahhalallahu thariqan ilal jannah, Allah mudahkan dia masuk surganya Allah Subhanahu. Makanya kalau ngaji kudu girang, jangan kepaksa, jangan karena nggak enak sama ustazah, jangan girang. Kalau bisa bikin status, itu kalau ngaji mau ke surga. Keluar rumah, foto beli mana nenek-nenek. Nenek bikin status, spread. Bikin status OTW surga. Girang hatinya kalau berangkat ngaji mah. Nyanyi kalau bisa sebelum sampai ke majelis, rame-rame. Ya dana. Dananya pada kemana? Yang bikin ribet makan ngaji kalau kagak punya duit bisa kelopak lewat boleh. Jadi kan puyeng kita ya. Duit kagak punya bisa ya kan. Kelopak angka 5. Apa beda jadi puyeng kita ya. Makanya mudah-mudahan Allah kasih rezeki berlimpah dalam berkah, amin. Buat ibadah, amin. Ya Rabbal iman, dikasih sehat, Allah kasih rezeki, duit, amin. Sebab kalau cuma sehat doang duit kagak punya, penyakit gampang datang ya. Orang sehat doang badannya nggak punya duit bisa, penyakit gampang banget pada datang. Mata kunang-kunang ya kan, kuping pada budek ya kan, dada deg-degan ya, baca surat salah mulu. Yang bikin dada deg-degan dua nih, yang bikin dada gampang deg-degan dua. Satu, jatuh cinta. Ini orang kalau udah jatuh cinta, aki-aki juga nyisir mulu udah. Betul gak? Dada tuh deg-degan. Yang kedua, jatuh tempo. Sama itu kalau udah jatuh tempo puyang. Walaupun ustaz itu puyang juga sama. Bukan gitu Ustaz. Ngimamin keder. Baca wal asri depan tutupnya watini kagak kerasa. Emang puyang banget itu bocah. Itu sering kayak begitu kan. Lagi puyang jatuh tempo, ngimamin keder. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Kata makmum, Ustaz lagi puyang orang-orang. Sholat di depan bini, johor, dihitung sama bininya. Ini laki gue sholat apaan banyak amat. Dihitung sholat johor sampai 9 rakaat. Begitu sembahyang selesai ditanya bininya, abang tadi sembahyang apaan bang? Sembahyang johor. Kira terawih. Sampai 9 itu sama dia. Subhanallah. Puyang bu.
Makanya mudah-mudahan Allah kasih rezeki berlimpah dalam berkah, amin. Saya mah Pak bukan sombong Pak. Ini Bapak nih kelihatan dari abang nih, yang punya duit sama yang kagak. Dari sini kelihatan Pak. Ustadz bedain gimana Ustadz kalau orang punya duit apa kagak? Biasanya saya kalau ngirimin orang dia punya duit atau kagak, saya lihat cara dia duduk. Biasanya saya mau saya lihat dia banyak, duduknya antep. Digoyangin angin juga goyang, duitnya banyak berarti bocah. Lihatin orang kalau kagak punya duit lemes, udah sendiran, tetapnya keseleo. Udah ditunjang sama temannya, tetapnya keseleo dia. Banyakan makan oyong kayaknya. Sedot, dikeluarin pelan-pelan, dibunder-bunderin asapnya. Duitnya banyak bocah. Kalau kagak punya duit pisan kasar. Kasar pisan. Yang ketiga, cara dia pakai peci kalau orang laki. Ini kalau pakai pecinya masih kayak gini Pak. Nih, ini biasanya orang pikiran lagi enak nih Pak. Tarain ya. Ini orang kalau pakai peci udah pasti kayak gini nih, ini pikiran lagi enak ya. Ini aja ngobrol gimana kok nyambung. Tapi kalau pecinya udah pindah kemari, nah ini gerah berarti ya. Udah mulai banyak urusan nih. Berarti ngajak ngobrolnya kudu pelan-pelan. Karena ini udah banyak urusan ngasih kode. Kalau pecinya udah kemari, ini kusut. Ini minjem kemana aja udah kagak dapet ya. Udah kagak dipercaya kayaknya kemarin udah orang dari pabrik sore kagak minjem kagak dapet di sana. Galak, awas kalau ada orang pakai peci kayak gini, ngobrolnya pelan-pelan. Salah-salah kesepak. Kalau pecinya udah kemari, nah ini udah macet. Udah kagak bisa diajak ngobrolnya orang ya. Ini kode keras nih. Kalau ada orang di kampung pakai peci kayak gini, jangan diajak ngobrol. Bisa ngebrabuk dia. Dan rahmati Allah Subhanallah. Jangan muluk-muluk. Rumah tangga yang tentrem, ngikuti cara Nabi besar Muhammad, suami istri akur. Sehingga dengan suami istri akur, insya Allah punya putri soleh soleh, punya putra putri soleh soleha, amin. Ya Rabbal, ya soleh soleha juga, amin. Ya cantik dan ganteng juga, amin. Ya Rabbal. Sebab kesian tuh bocah kalau cuma pintar doang, soleh doang, tapi jelek pisan kan kesian ya. Bener nggak? Bener nggak? Makanya kalau ngawinin anak, tolong dioplos. Dengerin nih, kalau ngawinin anak tolong dioplos. Kalau anak kita cantik, kawinin sama siapa juga nggak apa-apa ya. Anak kita cantik, dapetin mantu ganteng, ntar anak kita, cucu kita cakep-cakep. Anak kita cantik, oplos, kawinin sama jelek, kagak ngapa-ngapa. Ntar cucu kita sedang. Anak kita cantik, mantu kita jelek, cucu kita sedang. Tolong kalau anak kita jelek dikacain, ya Allah ini muka kenapa begini nak? Ini kayaknya kulit pantat dari ke atas. Ini tolong jangan nekat ya. Jangan nekat dikawinin anak kita jelek dapat mantu jelek, kesian cucu. Anak jelek, mantu jelek, cucu 5 biji mukanya pada parah. Hidungnya pesek, mantu hidungnya kecil, cucu hidungnya udah keciplukan 5 biji sini, kecil-kecil pisan. Anak hitam, mantu hitam, cucu 5 biji, masya Allah, udah gak ada kelihatan pisan anak cucu mana ini. Anak pendek, mantu pendek, cucu 5 biji kayak baterai. Tapi bu, badan mah kagak bisa mesen ya, bener enggak? Tergantung orang tuanya kan, beneran. Muka kita mah tergantung bapak emak, nggak mungkin mirip orang lain, betul gak? Ini anak rata-rata mukanya kalau kagak mirip bapaknya, biasanya mirip emaknya, betul gak? Apa mungkin di bocah lahir bayi kagak mirip dua-duanya? Kagak mirip bapaknya, kagak mirip emaknya, malah mirip Pak RT. Lah, ini Pak RT nih bocah. Pak RT kali waktu nganterin sembako tiduran kali. Apa itu yang rahmat Subhanallah. Ya, Pak RT kayak siapa kayak kalau punya duit kasih gini ya. Bisa awet tuh duit kalau dikasih gini mah ya. Betul gak Bu? Betul Bu?
biduan dong ngomong dikit juga bagi sama laki ibu. Pak RT paling ganteng cepet segitu juga. Betul nggak? Saya suka ke abang, suka sekali. Tambahin pego 2,5 segitu lagi pak. Tuh biduan mas segitu doangan 2,5. Kita ceramah, apa bagusah, ada jelas. Tuh, ayo dong bang bergoyang. Nanti ayah temenin kan. Jangan lupa sawernya buat tambahan saya. Makin banyak sawerannya, makin kenceng goyangannya. Terus duit mati habis semua sama dia. Bapak ibu yang rahmatkan Allah subhanahu, doain anak-anak kita pada soleh-soleha, amin. Allah orang tua kita dulu ya, orang tua kita dulu orang tuanya bener, anaknya pada bener ya. Orang tua kita anaknya banyak. Orang dulu orangnya anaknya berapa? 8, 10, 12, ada yang 14 ya. Mak kita galau kagak? Enggak, mak kita enggak galau, anaknya banyak. Anak sekarang bapak suami istri sarjana, anaknya cuma 5 aja ribut mulu. Betul kagak? Betul kagak? Mak kita dulu anak banyak nggak galau. Makan yang penting ada nasinya. Kadang-kadang lauknya diakalin sama mak kita. Buat 12 orang pakai telur ayam kampung 2 biji cukup sekeluarga 12 orang. Diaduk pakai terigu sekilo. Begitu kita makan ini telur rasanya udah hilang mak. Ini sebenarnya telur apa emplengan mak? Betul. Teri secomot diakalin sama kita cukup 12 orang. Secomot 12 orang cukup. Diakalin sama mak. Diaduk pakai mengkudu seembir. Ya ini udah ngeliat ke kamera ini. Betul nggak? Kayak kita nyari, mak tadi ada teri cari sendiri udah kagak ada. Ngilang di mana? Di dalam kudu. Biar ada rasanya mama diganti lauknya. Ingat nggak? Masih kecil dulu. Biar ada rasanya nggak bosan. Akhirnya sama emak diganti lauknya. Digorengin terasi pakai bawang. Betul? Betul? Orang dulu doyan terasi nggak? Udah sekarang jangan ya. Anak kita, cucu kita jangan dikasih terasi. Pelajarannya banyak pisan. Kalau kata dikasih terasi mulu, begitu ulangan baru mikir dikit gebul, bus. Jangan ya. Orang dulu doyan terasi. Pernah ngerasain nggak ini rata-rata? Pernah ngerasain nggak? Karena kita dulu banyak makan terasi, wajar kalau sekarang muka kita kurang ada bentuknya. Nih, rada kasar ya. Ini produk terasi nih. Ustadz kalau hitam itu gimana ya? Mungkin itu terasinya kebanyakan kali. Pak Ustadz itu kalau kalau jelek itu gimana ya Pak Ustadz? Mungkin rasanya hitam kayaknya mah. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayo Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu tinggal sebentar. Kita banyak terima kasih sama Allah, diberikan keindahan-keindahan Allah. Berkiblat. Ayo berbicara, ngelihat lagi di Aceh, di Sumatera orang pada susah. Kita doain di tempat ini. Mudah-mudahan musibahnya banyak mengandung hikmah. Amin. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Mudah-mudahan kampung kita melalui maulid ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan-urusan kita dicukupkan, dikasih solusi Allah Subhanahu wa taala. Segala kesulitan-kesulitan kita, sakit-sakit kita yang zahiran wa batinan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Demikian apa yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Ustaz Saifuddin, Ustaz Ki Roja, Ustaz Ki Barok dan teman-teman sekalian yang telah mengajak saya silaturahmi ke tempat ini. Saya dari sono Depok, aslinya cuma ini orang tetangga, orang Citayam, Kampung Wates. Jadi dulu sering main ke Ustaz Samsudin. Ya alhamdulillah wasilah itu saya bisa silaturahmi malam ini. Mudah-mudahan jadi sebab dibuka rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita panjang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maafkan banyak kurangnya. Adanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tentunya yang kita tunggu-tunggu, yang sudah kita dambakan dari pagi, yang sudah menyebut maulid nanti malam, akan menunggu satu kedatangan dai muda kita yang berasal dari Jakarta, yakni Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Fadli. Untuk itu kami sampaikan kepada guru kita Al-Mukarram untuk naik ke panggung. Shallu ala Muhammad.
kaget. Mem mohabbatahe kartaho am kanam kiare jareheho. Emang ngerti ini? Lagi ngangguk aja ngapain? Dengerin aja Bu ya. Intinya ntar ngerti. Mem mohabbatahe kartaho am kanam kiare jareheho. Syukriya syukriya kal sabal bukal kecal karte karte marrakhasikane jawab barokahe barokahe. Paham? Intinya barokah Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello adik-adik, nanti kalau nggak berisik di akhir saya kasih hadiah. Nanti dengerin apa yang saya sampaikan. Nanti ada hadiah buat yang bisa jawab pertanyaan saya. Setuju? Setuju? Nanti saya kasih duit, maunya warna apa? Bocah karang Bu, tahu warna duit merah itu duit berapa emang? Ajaran maknya kelihatan banget begini Bu. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi syarrafal wujud bi Muhammadinil Mahmud wastafahu fakana khaira mab'usin wa khaira maulud wa atamma makarimal akhlaq. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azid wa an'im wa barik wa tafaddal ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Qala rabbi israh li sadri. Amin keles. Kalau amin tangannya di mana? Ini mulutnya amin, tangannya dari garuk-garuk. Amin tangannya di mana Bu? Jawab yang kom. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Amma ba'du, amin. Ngaji gimana sih itu dia? Hadratul muhtaramin, segenap para alimil ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang sama-sama kami hormati, kepada beliau Jumateng ingkang kaula mulyakaken panjenenganipun, kepada beliau Ayahanda Kiai Haji Abdul Razak, kita doain Bu biar beliau panjang umur, sehat terus, istrinya nambah panjang umur. Sabar Bu, belum kelar ini ngomongnya, udah amin aja. Yang sama-sama kita hormati, kepada beliau Ustadz Ahmad Sarifuddin, kepada beliau Kiai Haji Ahmad Rifai, kepada beliau yang baru saja membacakan qori'nya yaitu Syekh Muhammad Najmi Al-Faro. Beliau adalah qori internasional yang tahun 2024 juara 1. Yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Ahmaduddin, Kiai Haji Amsori, Ketua MUI Desa Susukan. Yang sama-sama kami hormati Ustadz Maliki, yang sama-sama kami hormati Ustadz Saifuddin, Bapak RT Hendra, Bapak RW Ian, Bapak Dusun Atma Wijaya, Bapak Irfan Syahrijal selaku Kepala Desa, Ketua Panitia, Bapak Dede Mabrur, Bapak Suhandi, Bapak siapa ini namanya Pak? Hermawan ya?
Yang sama-sama kita hormati guru saya yang sebagai MC Ustadz Teddy Firmansyah, kita doain Bu biar beliau panjang umur, sehat terus, murah rezekinya. Tak lupa kepada Bentabo yang udah baca maulid dari tadi nggak ada capek-capeknya Bu. Kita doain biar beliau ini anak-anak hadroh masuk ke surga semuanya, bareng sama hadroh-hadrohnya. Yang tak lupa kepada tim sound system. Ini abang-abang yang ada di samping Bu, ini jarang disebutin Bu. Kita doain biar beliau semua panjang umur Bu, sehat terus, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu, serta bapak-bapak dan ibu-ibu calon-calon haji. Amin Bu. Amin Bu. Udah daftar? Belum. Kapan hajinya? Saya doain pulang dari sini semuanya nanti pulang dari ngaji dari sini Bu, nemu duit arang 50 juta semuanya. Amin aja dulu Bu ya. Masalah dapat enggaknya belakangan. Yang penting al-yaqinu la yuzalu bisyak. Dalam usul fikih, kalau kita yakin nggak ada keraguan-raguan, insya Allah pulang dari sini nemu duit arang 50 juta. Ya Rabbal. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sebagaimana Allah telah memberikan kita bermacam-macam nikmat. Salah satunya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat wal'ah, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan alam, revolusi Islam, sang pendobrak pintu kebatilan, the king of the king, the best of the best, our prophet Sayyidina Muhammadin, Sayyidina Muhammadin, yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita sampai zaman terang benderang seperti sekarang ini, dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur. Alhamdulillah. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita sama-sama duduk di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka memperingati peringatan alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita memperingati bukan sekedar kelahiran manusia yang biasa Bu. Beliau adalah sosok manusia besar, manusia agung, manusia terkenal di kolong dunia ini. Sampai-sampai ada pengemuka dari India, jenenge Mahatma Gandhi. Kenal Bu Mahatma Gandhi? Bu, Bu, Pak, Pak, ngaji kagak di mana-mana, emang enakan paling sama ibu-ibu. Nih Pak nih, ibu-ibu kalau digerohin sekali Pak nih, nyauta rame-rame. Malam hari ini udah paling cocok banget dalam momen kita memperingati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ukir lagi sejarah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak yang jadi bapak, contoh akhlak baginda Rasul Pak. Rasul itu kalau udah manggil bini-bininya Pak, itu so sweet banget, mesra banget, romantis banget. Nih Bu, Rasul kalau udah manggil bininya Bu, romantis banget. Ya Humairati, wahai istriku yang pipinya rada kemerah-merahan. Ibu pernah dipanggil begitu? Pak, Pak,
istrinya. Ibu juga sama yang jadi istri, contoh akhlak istri-istrinya Nabi. Istri Nabi, kalau itu Nabi pulang dari manapun, istri udah standby depan pintu. Pak, kira-kira ibu-ibu di sini pernah apa kagak? Kagak. Itu Bu, istri Nabi udah standby di depan pintu Bu. Nyambut siapa? Suaminya. Dibukain bajunya, disiapin airnya. Bapak-bapak pernah digituin Pak? Bapak, Pak, pernah digituin Pak? Bu, catat. Walaupun ibu sering ngaji, walaupun ibu bolak-balik ke umroh, ke Mekah, ke Madinah, ibu sering duduk di majelis taklim, apabila seorang istri yang durhaka kepada suaminya, seluruh amal ibadahnya ditolak mentah-mentah sama Allah. Setuju Pak ceramah begini? Sabar Bu, ada bagiannya. Bapak-bapak yang jadi suami, contoh akhlak baginda Rasul. Ibu-ibu yang jadi istri, contoh akhlak istri-istrinya Rasulullah. Itu udah paling cocok kita jadikan suri tauladan. Dari segi aspek manapun Rasul udah paling cocok kita jadikan suri tauladan kita. Ustadz, saya kan kepala rumah tangga Pak. Nabi punya istri, punya Ustadz, saya kan pejabat. Nabi itu Bu di atas pejabat. Ustadz, saya seorang guru. Nabi ngajar. Ustadz, saya seorang pedagang. Itu Bu, Rasulullah dagang waktu di usia 8 tahun. Ustadz, saya kan anak muda. Nabi juga pernah bedanya mudanya Nabi sama mudanya anak muda sekarang beda Bu, betul? Bu, anak muda sekarang sama zamannya Nabi beda apa beda? Bocah zaman sekarang itu terbius oleh arus westernisasi. Ini arus datangnya dari barat. Sehingga pemuda zaman sekarang terbius heroin, morfin, TKW, sampanye, bulonya, vodka, AO, whisky, brandy, sabu-sabu, Chivas, Chivas Regal, wine white, wine red, Jack Daniel, Captain Morgan, CU, cap orang tua, cap Raja Wali, mix max. Kopi miring. Apa? Paling bang. Ini bocah zaman sekarang terbius oleh 3 F Bu. F yang pertama itu food. Ibu kalau nggak percaya, dulu ibu zaman kecil emang pernah nemu yang namanya burger Bu? Ibu zaman dulu nih Bu ya, kalau makan pagi ubi, singkong, rengginang, kongguan dalamnya rengginang juga ada Bu ya. Bocah zaman sekarang Bu terbius oleh yang pertama food. Mereka ini ketemunya udah makanan-makanan cepat saji. Ada nama makanan namanya pizza, hamburger, seblak, hot dog. Hot artinya, dog artinya abis Bu, anjing panas digerogotin sama bocah. F yang kedua Bu, itu adalah fashion. Bocah zaman sekarang Bu udah terbius oleh F yang kedua yaitu fashion. Kita lihat baju-baju anak muda zaman sekarang. Ada orang yang umurnya 18 tahun Bu, pakai baju umur adiknya yang 5 tahun ada. Orangnya ada di mari ada ya? Insya Allah orang mari nggak ada semuanya. Itu baju ke atas kagak, ke bawah kah? Ini Bu yang abang-abang yang ada di depan Bu, itu punya celana semuanya bahannya robek. Betul? Ada celana namanya Hawaii Bangnya. Nih Bu, celana yang segini nih Bu nih, itu mereknya Hawaii. Naikkan lagi namanya Wahai. Naikkan lagi Aduhai. Sampai sini nih Bang, namanya Hai Hai.
Itu zaman sekarang. F yang kedua yaitu fashion. F yang ketiga apa? Fun. Anak muda zaman sekarang udah kena sama yang namanya hiburan dan games, betul? Terkadang kalau kita lihat tuh depan masjid bocah rame pada megang HP. Saya kira nungguin ajan. Ternyata numpang wifi di masjid, betul? Banyak gak kira-kira yang begitu? Entar ketika ajan berkumandang dia pulang. Kan bocah zaman sekarang takut sama ajan, Bu ya. Coba ini peran ibu-ibu semuanya. Peran anak muda semuanya. F yang 3 ini harus kita jauhin dari anak-anak kita. Semoga anak-anak kita semuanya jadi anak yang soleh dan kembali ke lab. Nih Bu, anak muda kayak begini kudu kita rawat Bu. Karena di sini kalau kita lihat masjidnya bagus-bagus, musolahnya bagus-bagus, betul? Itu isinya coba kalau kagak percaya Bu ya, kita hitung. Yang azan aki-aki, yang qomat, yang jadi imam, yang jadi makmum, tutup pintu masjid, yang gelarin karpet, yang matiin kipas, yang baca doa, ngerapihin sendal, nutup pintu masjid. Yang muda pada kemana? Seharusnya anak-anak muda tampil. Geser dulu bagian saya yang azan, kakek yang imam. Setuju? Setuju? Karena anak muda zaman sekarang bukan zamannya lagi untuk narkoba-narkobaan, betul? Anak muda zaman sekarang bukan zamannya lagi cimeng-cimengan, betul? Anak muda zaman sekarang bukan lagi waktunya miras-mirasan, betul? Yuk anak muda, masuk ke dalam musola, masuk ke dalam masjid. Isi masjid-masjid yang ada di sini, setuju? Kan begini enak Bu, kalau anak mudanya isinya begini semua Bu ya. Insya Allah nih orang-orang ini soleh semua Bu. Ibu kalau agak percaya ngajinya bocah lebih pintar daripada ibu. Percaya nggak? Ibu ngaji sama bocah, kalau saya tes pinteran bocah, percaya kagak Bu? Coba kita tes nih ya, nih bocah nih Bu ngajinya pinter-pinter. Ibu-ibu kalau saya tes ngaji pasti kagak bisa. Percaya kagak kira-kira? Coba kita tes nih bocah dulu Bu ya. Tolong terusin ya. Nih, pinter-pinter. Ini desa apa sih namanya? Susukan, betul Bu ya? Ini ngajinya pinter-pinter bocah susukan. Saya adu bapak-bapak sama emak-emak ngaji sama bocah kecil, pinteran bocah kecil. Percaya kagak kira-kira? Nih, tolong terusin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun wala antum abiduna ma wala ana abidum ma wala antum lakum di. Cakep lagi. Coba kita tes mama kita ya Bang ya. Kita tes bapak-bapak kita ya Bang ya. Kagak bisa ngaji Bang, percaya kagak? Nih kita tes Bu. Saya orangnya adil, nggak suka beda-bedain. Ibu-ibu suruh nerusin, bukan jawab amin atau sodaqallah Bu ya. Bu, siap? Are you ready? Ini orang Inggris semua di sini. Ibu terusin Bu ya. Saya orangnya adil. Tadi bocah depannya cool, ibu sama persis depannya cool. Percaya? Oke, Bapak, Ibu terusin Pak ya. Oke, nih tolong dengerin nih, emak bapaknya pada ngaji, dengerin ya. Bu, ngerti ya, ini bagian bocah pada senang aja Bu ya. Biar bocah pada senang ngaji Bu ya. Jadi Bu ya aja deh Bu ya. Oke Bu, setuju begini ya. Nih, mamanya udah bawa ngaji, kagak bisa. Kita tes ya. Coba, Ibu Bapak terusin. Depannya cool sama, saya orang kagak suka beda-bedain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kita
bareng-bareng ya, yang kompak. Udah gede nggak bisa ngaji, yang bener aja. Kalah sama anak-anak. Kalau agak percaya kita tes lagi nih Bu, ngajinya bocah pinter banget Bu. Percaya kagak? Nih, tong terusin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yakul lahu. Cakep. Saya percaya bocah desa Susukan murid-muridnya Kiai Rojak pinter-pinter Bu emang. Coba mamanya kita tes lagi ya. Depannya sama, tadi apa depannya? Betul. Ibu-ibu sama, saya orangnya nggak suka beda-bedain Bu. Terusin Bu ya. Ibu terusin, bukan diem. Kenapa? Terusin. Siap Bu? Ayatnya sama, full. Ibu tinggal terusin. Siap? Pak. Woi. Pak. Terusin Pak ya. Oke. Sama Pak, depannya full juga. Ini rada gampangan dikit, Bapak tinggal terusin doang. Siap Pak? Bapak siap-siap aja lagi Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cari dulu ayatnya. Dah dapat. Qul intamanta bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Udah gede nggak bisa ngaji, yang bener aja. Kalah sama bocah. Ya, berarti ngajinya pinteran kita kan ya? Air. Air. Kata bocah ganti ayatnya tak. Bu bocah sekarang manggilnya tata aja Bu. Masalah. Ini ganteng banget sih Bang, ya Allah. Bu kalau nyari mantu kayak dia Bu ya. Ibu-ibu yang anaknya punya perawan, yang jalannya masih nepak, ini ada Bu nih calonnya Bu ya. Bang makasih Bang ya. Bang, makasih ya. Bentar Bu ya, izin minum dulu Bu ya. Kita terusin ngajinya, bocah kecil dulu, ibu-ibu tinggal terusin doang. Nih Bu, kata bocah, tat ganti tat tuh. Bocah sekarang kalau manggil Ustadz udah enak banget Bu, kagak percaya tanya ada Ustadz mari. Tat, ya ilah lo deh. Saya mau ke depan dulu tat gitu. Saya ke depan tat gitu kan. Punya sekarang itu Bu. Kalau udah manggil Ustadz, saya mau ke depan tat, ya Allah. Kan kagak enak Bu ya kalau dipotong dikit aja Bu itu. Saya mau ke depan tat, ya Allah. Jangan ya Tong ya, kalau manggil gurunya yang bener. Saya mau ke depan Ustadz, betul? Gitu ya Tong ya. Bagian jangan cuma ngajinya pinter, tapi akhlaknya bagus, akhlaknya baik. Terusin ya. Nih, pinter ngajinya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Fasabbih innahu. Pinter buat ngajinya ya Bu. Kita tes mamanya ya. Tadi depannya ijazah, betul ya? Saya orangnya adil kan, saya bilang Bu, setuju gak kalau saya adil? Kagak. Ibu tinggal terusin, jangan amin sodaqallah apalagi Allah Bu ya. Ibu tinggal terusin doang. Siap? Tadi depannya ijazah, ibu sama. Oke Bu, siap? Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
Ya barang-barang yang kompak ya. Udah gede nggak bisa ngaji, yang bener aja. Nilainya anak-anak 1000, ibu-ibu 0. Tangannya sambil angkat. Anak-anak 1000, ibu-ibu. Cakep. Ntar di rumah bagian pada diomelin, jangan salah saya. Alhamdulillah. Udah apa lanjut nih? Sisa 5 menit lagi kata panitia. Ya Bu, saya nggak panjang nggak lebar karena saya habis ini mau lanjut ke Cikarang. Jadi perjalanan saya masih ada setelah ini berangkat ke Cikarang. Saya mau minta doa sama ibu-ibu. Insya Allah saya kemarin habis tes audisi aksi Indosiar. Doain Bu ya. Bu, doain ya Bu ya. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Doain Bu, saya lagi audisi kemarin udah tes sama tim produsennya. Insya Allah kalau emang dipilih nanti insya Allah Ramadan saya tampil di Indonesia, di Indosiar. Doain Bu ya. Bu, amin ngapa? Doain Bu ya. Bu, doain. Doain ya. Karena ini saingannya 1000 orang yang ikut, yang gak terima cuma 10 ya. Doain Bu ya. Jalur orang dalam sama jalur langit kira-kira menangan mana? Siapa bilang orang dalam kalau udah main yang namanya ini nih Bu nih. Teklok gak kira-kira kita? Kira-kira kita kalau udah kena beginian kalah gak Bu? Ibu nih Bu, ibu marah-marah tiba-tiba mulut ibu disumpal pakai duit sama suami ibu, marahnya jadi apa kagak? Kalau udah masalah ini teklok kita Bu ya, betul. Makanya Bu, pada momen malam ini kita contoh, kita baca lagi sejarah-sejarah akhlak-akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ibu nggak usah takut nggak masuk surga Bu, karena jaminan Rasul jelas, kullu ummati yadkhuluna jannah. Seluruh umatku kata baginda Rasul akan masuk ke dalam surga semuanya. Allah jamin dalam hadis qudsinya, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Kata Allah Bu dalam hadis qudsinya, aku haramkan surga untuk nabi-nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Wa inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Kata Allah dalam hadis qudsinya, aku haramkan surga untuk umat-umat Nabi yang lain sebelum umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga semuanya. Amin ya Rabbal. Saya doain besok semoga ibu masuk surga semuanya. Besok. Amin ini. Saya doain nanti ibu-ibu masuk ke dalam surga semuanya. Amin ya Rabbal. Saya nggak banyak Bu. Yang pertama saya kesini cuman pengen minta. Yang pertama nggak jauh nggak lebar. Saya datang ke sini cuman mau minta amplop ampunan. Datang ke sini kita minta ampunan kepada Allah. Pulang dari sini insya Allah dosa-dosa kita Allah angkat semuanya. Yang kedua nggak banyak Bu, nggak banyak nggak lebar. Saya datang ke sini cuman mau minta parcel pertolongan. Ya Bu, tolong doain saya Bu. Ya Bu, biar saya bisa istiqomah. Ibu-ibu yang ada di sini juga semuanya istiqomah dalam pengajiannya. Yang ketiga Bu, saya datang ke sini cuman mau minta berkah. Saya mau minta berkah sama guru-guru Bu yang ada di sini. Termasuk guru saya Bu yang lagi duduk di depan Bu ya. Ada ganteng dikit kan Bu ya? Cuman masih gantengan saya ini Bu ya. Ustaz Teddy kita doain Bu biar beliau panjang umur, sehat terus. Semoga istrinya nambah umurnya.